Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Apa itu audionya bisa di-unmute ketika bertanya, silakan. Ibu Rosi, Ibu Oktaviani, silahkan. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, diapakan dulu raise hand supaya saya tahu bisa menghidupkan ininya. Ibu apa ini? Ibu Umi ya? Ibu Umi, namanya yang mana itu Bu Umi ini? Bu Amrita, silahkan kalau mau bertanya. Ini waktunya masih panjang ya. Ini saya buat schedule ini mulai dari jam 1 sampai jam 13 sampai jam 15, jadi 2 jam. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin ya. Ibu Umi boleh raise hand, Waktunya Bu, bisa supaya saya tahu yang mana Ibu Umi. dipersingkat. Tapi kalau masih ada pertanyaan, materi 1 bab 1 penjabaran bilangan insya Allah tidak ada masalah ya. Itu mudah itu. Kemudian remin, swing, dan tropin. Ya. Remin, swing, dan tropin. Remin ya. Kita belum membahas swing dan tropin, baru remin saja. Oke. Barangkali. Silakan Ibu Umi. Ibu Umi. Iya. Oke. Iya Pak, ada pertanyaan dari Ibu Umi Pak. Loh, sudah. Saya sudah tadi Pak Usman. Monggo yang lain. Oh, oke. Sebetulnya mau mencontohkan cara mencari hasil jawaban soal pilihan ganda menggunakan nilai remin. Pak Hamam nyon sewu. Ini nampak sebelum tidak, dilanjut. Bapak Ibu? Nggih. Coba Pak Osman, nampak ya? Jelas ya? Sebentar Pak. Enggak kurang jelas. Pak. Mungkin karena berlawanan kali Pak, jadi kurang jelas. Atau begini saja, saya tulis di papan tulis. Kalau ya. Ini saya mau mencontohkan soal yang sudah saya berikan di tugas ya. Atau soal ini aja. 2472 ditambah 3534 ditambah 4253 ditambah 5372 sama dengan titik-titik. Ini soal. Ini saya contohkan satu saja. A 14.521, B 3.534, C 15.631, D 16.421. Nah, ini saya contohkan cara mencari nilai jawaban soal pilihan ganda menggunakan nilai remin. Nah, masalah mencari nilai remin sudah saya berikan caranya. Lebih mudah kita menggunakan cara praktis saja, yaitu unsur bilangan. Nah, jumlahnya 9 kita coret. Kalau tidak ada 0, 9 ya unsur bilangan yang jumlahnya 9 kita coret. Jadi ini kita cari nilai reminnya dulu, kemudian nanti kita jumlahkan. Setelah ketemu nilai reminnya berapa, nanti kita cari
di antara A, B, C, D yang sama dengan nilai remin ini sebagai jawaban. Nah, ini 72 jumlah 9 kita coret, kemudian ini 54 dicoret, ini 54 dicoret, ini 72 juga dicoret. Nah, ini nilai reminnya 6, ini nilai reminnya 6, ini nilai reminnya 5, ini nilai remnya 8. Tapi karena ini penjumlahan bersifat komutatif ya, jadi di samping kita mencoret unsur bilangan jumlahnya 9 di satu bilangan, kita juga bisa mencoret di bilangan yang lain. Misalnya di sini ada 3, kemudian 3. Ini kan jumlah 9 ini. Bisa kita coret ini. Nah, bisa kita coret. Nah, berarti ini tinggal 2. Yang tidak dicoret 2. Kemudian barangkali ada lagi. Ini 5 ya. 5 kita coret dengan 4. Nah, ini yang tidak dicoret 2. Ini yang tidak dicoret 3. Nah, ini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti ini nilai reminnya 7. Kemudian ini A, B, C, D dicari yang nilai reminnya 7. Ini 5 dan 4 dicoret karena jumlahnya 9. Hingga 1, 2, 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Ini nilai reminnya 4. Kemudian ini 5, 4-nya juga dicoret karena jumlahnya 9. Ini nilai reminnya 6. Kemudian ini 6 dan 3 dicoret, tinggal 1, 5, 1 sama dengan 7. Nah, kemudian 6, 2, 3 ini jumlahnya 9. Atau ini 1 dan 6 dicoret, 1 dan 6 ini jumlah 7 ya. Ya. Ditambah 2 ini. Nah, berarti 5. Yang tidak dicoret 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti jawabannya ini. Nah, jawabannya adalah C. 2.472 ditambah 3.534 ditambah 4.253 ditambah 5.372 sama dengan 15.631. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek nanti ya. Silakan dicek. Sudah Bapak Ibu? Silakan bisa dicatat kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Ini hanya memberi contoh saja, membuktikan bahwa nilai remin itu manfaatnya banyak ya, termasuk nanti bisa untuk mencari hasil pembagian soal IC, bukan hanya soal pilihan ganda saja, termasuk bisa untuk mencari hasil operasi bilangan soal IC. Silakan kalau mau bertanya. Yang mau bertanya silakan di unmute. Silakan Pak Osman di unmute saja biar bisa Sudah, interaksi. Pak. Saya sudah minta mereka unmute sendiri, Pak. Udah bisa di unmute sendiri, Pak. Ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Mau tanya tugas boleh nggak Pak? Ini Ibu apa?
Mencari soal pilihan ganda sudah saya contohkan. Boleh minta penjelasan lagi Pak Hamam? Untuk video yang di channel saya itu masih sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi belum semua metode saya jadikan video. Itu hanya sebagian kecil saja. Sebetulnya materi spasial itu banyak. Jadi sementara ini masih masih bersifat private lah. Belum saya publikasikan secara umum. Jadi bagi yang mau belajar mungkin ya bisa mengikuti pelatihan. Oh ya, mumpung ingat ya. Jadi kemarin yang subscribe channel saya itu saya mau beri hadiah. Hadiahnya yaitu saya masukkan ke grup pelatihan gratis yang mengadakan saya sendiri. Itu silakan. Nanti di screenshot kemudian dikirim ke saya, nanti saya masukkan ke grup pelatihan saya, pelatihan gratis tidak berbayar yang mengadakan saya sendiri, bukan dari e-guru, bukan, gratis untuk yang ingin mau bisa belajar, nambah sebentar Pak dan yang Hamam. sudah subscribe channel saya. Memang channel saya masih sedikit ya, videonya belum banyak. Kadang-kala video saya membuat video kadang masih yang formular umumnya itu masih saya sembunyikan. Nah, termasuk mencari yang ajaib itu, pembagian ajaib itu masih saya sembunyikan itu rumus umumnya itu. Nah, maka di sana ada yang komen, wah ini pembodohan, bukan ya. Cuma rumus umumnya belum dikasih tahu saja gitu. Sebetulnya itu berlaku umum. Nah, jadi video pembagian ajaib yang pertama itu, itu ada yang komen negatif itu. Tapi sebetulnya itu bersifat umum, bisa berlaku secara umum. Cuma rumus umumnya belum dicantumkan di video itu. Itu. Silakan. Nama channelnya apa Pak? Nama channelnya Pak? Saya Pak Hamam. Ya, Bu Dirmawati, silakan. Kalau mau bertanya bisa di unmute ya kalau mau bertanya. Saya boleh lagi Pak. Bu Dirmawati. Bu Aprita, silahkan. Bu Umi Pak Hamam. Bu Umi mau bertanya lagi? Pak, sekedar koreksi saja Pak Hamam. Suaranya belum terdengar Bu. Oh. Sekedar koreksi saja. Belum terdengar Pak Hamam. Suaranya belum terdengar Bu. Oh enggak, sebentar. Masya Allah. Koreksi Pak. Sudah terdengar Pak Hamam. Oh. Nggih. Maaf, Yang ini sewu, speaker Pak. saya non aktif tadi, jadi saya nggak mendengar pembicaraan dari Bapak Ibu. Sekarang sudah, silakan yang mau bertanya. Oh nggih. Sedikit Pak Hamam. Ya, silakan. Tadi di penjelasan awal Pak Hamam mengendikan kalau teori dasar matris parsial kan ada 3. Sedangkan di materi sesi pertama itu di video itu teori dasarnya ada 5 Pak. Mohon jadi saya selaku istilahnya anggota baru juga mana yang betul, 3 atau yang 5 sesuai di video. Terima kasih Pak Hamam.
teori dasar. Teori dasarnya. Teori dasar ada 5, Bu. Apa saya menyebutkan ada 3? Iya, tadi 3 Pak di awal Pak. Oh ngaten nggih. Oh ya. Nuwun, Pak ning ngaten. Jadi teori dasar matriks parsial itu ada 5 ya. Pertama yaitu penjabaran bilangan, kemudian yang kedua itu notasi dan aturan notasi pagar. Notasi dan aturan notasi pagar itu memang sangat penting ya, sangat penting diketahui, dan mungkin nanti ketika kita mencari ya hasil operasi bilangan itu bisa mempermudah. Kemudian yang nomor 3 itu simetri bilangan, kemudian analogi bilangan, dan yang kelimanya terakhir yaitu simetri analogi bilangan. Yaitu masing-masing punya pengembangannya masing-masing. Jadi satu dan yang lain itu mempunyai keterkaitan. Kemudian sehubungan dengan tadi masalah bilangan istimewa tadi ya. Untuk bilangan 9, 10, 11, bilangan istimewa 9, 10, 11, ketika kita menggunakan bilangan itu, maka notasi pagar yang kita gunakan adalah notasi pagar 1. Kemudian kalau kita menggunakan pengembangan dari bilangan istimewa 99, 100, kemudian 101, maka kita menggunakan notasi pagar 2. Kemudian kalau 999, 1000, 1001 itu menggunakan notasi pagar 3, begitu. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, begitu. Itu Bu, jadi ada 5 ya, ada 5. Nggih, matur nuwun. Yang pertama ya. Silakan yang lain. Atau barangkali ada yang sudah menulis rumus pembagian dengan bilangan 101 tadi, barangkali bisa ditunjukkan. Halo Pak. Ya. Ini ada di chat itu Ibu Marni bertanya apa bisa rumusnya dengan beliau ada tulis Pak di chat Pak. Mungkin boleh dibaca dulu Pak. Ibu Marni Pak. Di sini hujan, saya mau pakai headset dulu ya. Di sini hujan. Ada Ibu Marni Pak bertanya, apakah bisa rumusnya itu 243.511 dibagi 101? Dengar Pak? Halo Pak? Para saya terdengar. Sangat kecil Pak, kecil sekali. Kecil sekali. Iya Pak. Tapi malah lebih keras tidak pakai headset ya? Iya, kalau gini baru jelas Pak. Oh iya. Sebentar. Kan 243.511 ya? Iya Pak. Dibagi bertanya. 101. Itu kan ada 6 digit. 6 digit itu berarti unsur bagian bilangan sampai A, B, C, D, E ya, sampai E. Sampai E saja. Sampai E ya. Kalau 6 digit kan sampai E saja. A, B, C, D, E. Ya. Oh iya. A, B, C, D, E. Sebentar. Saya tulis, kalau saya tulis di papan tulis nampak Pak ya? Tergantung sinyal Pak, kadang muncul dia kalau lagi sinyalnya kuat jelas Pak.
yang tadi lumayan sih. Coba saya anu di sini aja ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan terlihat. Rp243.511 ya. Nah, dibagi 101. Nah, ini kan A-nya. Ya. Jadi karena kita menggunakan 101 ya, berarti bagian bilangan yang kita gunakan mulainya kan bilangan A, B, C, D, E ya. Iya, Pak. Yang kita gunakan ini. B. Nah, Tidak deh. jadi tidak kita gunakan ini. A. Ini A. Ya. B berarti Suaranya Pak Hamam. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, Pak Amam. Halo, Pak. Suaranya nggak ada. Halo. Halo, Pak. Sudah memilih semuanya. Sama Cik Kak, teman teler. Halo, Pak Amam. merahnya ya benar. Makannya kita lah. Enggak, Cik. Pasti bisa. Halo, Pak Amam. Sudah mungkin. Baik. Nah, benar nggak kau tak pensil, dia. Halo, Pak. sudah? Udah, Pak. Lanjut, Pak. Ah, Pak. Bisa diulang lagi, Pak. Tadi suaranya nggak kedengaran, Pak. gimana? Bisa diulang lagi. Suaranya tadi Oh, nggak diulang kedengaran. lagi. Ah. Ulang lagi ya. Bentar. Bentar. Nah. Jadi karena kita menggunakan 101 ya, jadi unsur bagian bilangannya yang kita pakai adalah B, B, D, D, F. Jadi A tidak dipakai, C tidak dipakai, E tidak dipakai.
Nah, kemudian unsur bilangannya adalah 22. Karena kita menggunakan 101. Jadi 99, 101 itu unsur bilangnya 22. Nah, jadi ini, kemudian ini. Nah, rumusnya B dikurangi D ditambah S1 ditambah S1 S2 S1 S2 S1 ditambah S6 S5 S6 S5 dikurangi S4 S3 S4 S3. Nah, dibagi 101. Nah, B dikurang D berapa? 2435 dikurangi 24. Nah, 24 ditambah 11 ditambah 24 ya. Dikurangi 35. Nah, baru 101. Nah, ini sama dengan 2411. Nah, ini jumlahnya kan 35 dikurangi 35 kan 0, dibagi 101 0. Berarti 3411. Tapi lebih mudahnya ketika jumlah ini sama dengan jumlah ini, ya. Kalau jumlah ini sama dengan jumlah ini sama dengan jumlah ini, iya Pak. Maka kita cukup menggunakan rumus B dikurangi D saja. Jadi ini kan 0 artinya. Nah, ini kan hasilnya 0 nih. Nah, jadi kita lihat kalau jumlah S2 S1 ditambah S6 S5 itu sama dengan S4 S3, maka rumusnya cuma B dikurangi D saja. Jadi 2435 dikurangi 24 sama dengan ini 2411. Silakan dicatat Bapak Ibu, barangkali nanti untuk dipelajari dan dibuktikan di rumah dengan menggunakan soal yang lain. Silakan. Jadi rumus-rumus yang ada di metris parsial itu bisa dianalogi. Makanya sebelum pelatihan saya kan sudah memberi memberi sedikit aturan lah. Jadi rumus-rumus atau hal-hal yang merupakan pengembangan dari metris parsial itu adalah milik metris parsial karena memang mudah dianalogi gitu. Jadi tahu satu nanti yang lain bisa tahu. Jadi nanti pengembangannya ini untuk pembagian dengan penyebut 102, 103, 104 dan seterusnya. Kalau yang 99 itu nanti pengembangannya ke 98, 97, 96 dan seterusnya. Nah itu.
Ini tadi kan sebenarnya PR ini tadi ya, Bu, Bapak Ibu ya. Nanti PR. Tapi ini kan jawaban dari Bu Marni tadi ya. Jadi rumusnya benar, Bu, rumusnya benar, Anda begitu. Cuma tadi rumusnya bagian bilangannya sampai F ya. Kalau hanya 6 digit itu hanya sampai B saja. A, B, C, D, E. Loh, betul. Mana soalnya tadi? Maaf Bapak Ibu, ada sampai anu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E. Oh iya, enggak terus. Betul berarti. Halo Pak. Pak Hamam. Iya ya. Cuma sedikit aja Pak. Jadi memang rumusnya begitu, yang itu Pak, yang S2, S1 tambah S6, S5 ya Pak? Bukan S4, S3 ya tambahannya Pak? Memang urutannya seperti itu ya? Iya Pak. Tambah S6, S5 Pak. Oh. Jadi loncat Pak ya, ini. Oh, karena loncat itu ya Pak ya? Loncat ya. Oke, siap Pak. Oke. Jadi 101 itu kan analogi dari 11. Ya, yang kita pelajari kemarin kan 9. Sebetulnya kalau ditambah itu tambah itu 99 Pak, atau 9. Tapi kalau 11 itu tambah kurang begitu rumusnya. Makanya ini tambah ya, ini dikurang dulu. Ini dikurang ini, ditambah ini. Kalau di sini nanti ada lagi, dikurang lagi, ada lagi, ditambah lagi begitu. Jadi rumus untuk bilangan istimewa 11, 101, 1001 itu tadi diselang-seling. Kurang tambah begitu. Unsur bilangan juga begitu. Kurang tambah gitu. Tapi kalau 99 tambah 999 itu tambah semua. Oke Pak, iya Pak. Itu 2, 4, 3, 5, 1, 1 dibagi benar ya? Cukup? Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Silahkan. Link video yang mana ini? Yang link video Pak Hamam apa ya? Mohon di-share. Link yang mana ini ya? Video YouTube. Bapak Dwi Cakyo bisa jawab Pak, karena Bapak yang bertanya, saya juga kurang paham Pak. Kalau yang 101, 11 itu belum ada di materi. Di materi baru 9 ya. 9, pantasan. 99 pun belum ada, cuma ini pengembangannya karena ada pertanyaan tadi ya. Oh ya, tadi yang apa itu mau pelatihan gratis yang apa itu yang subscribe channel saya bisa dikirim ke saya di screenshot, nanti saya masukkan ke grup.
Nama channelnya apa Pak? Mungkin itu maksudnya kali Pak. Channel YouTube atau channel Telegram yang untuk pelatihan, Bapak? Enggak, tadi Bapak bilang harus subscribe yang itu Pak. Yang subscribe itu channel YouTube berarti Pak. Ini udah Oh, dijawab. yang matris parsial, judulnya nama channel matris parsial yang biasa untuk itu. Iya Pak, iya Saya siap. share di grup itu kan channelnya matris parsial itu, Pak. Iya siap. Nah, silakan. Jadi program ini sebetulnya bukan anu ya, ini untuk umum ya. Jadi silakan siapa saja dengan syarat itu tadi subscribe channel saya biar nanti berkembang, dan nanti ya kalau sudah berkembang kan semangatlah untuk berbagi itu. Jadi maksud saya publikasi itu di samping melalui pelatihan juga melalui ya YouTube ya fanpage begitu. Nah, memang itu belum banyak lah materi yang saya videokan untuk matris parsial. Nah, karena memang ya belum mungkin belum saatnya gitu. Tapi kalau istilahnya Bapak Ibu istilahnya mau untuk lebih mengetahui banyak materi matris parsial, insya Allah nanti saya membuat bukunya Bapak Ibu, jadi nanti bisa dipesan, bisa dibeli, dan bisa juga untuk anak didik. Nah, kebetulan saya juga membuat alat peraga. Nah, alat peraga. Contohnya ini alat peraga. Nah, insya Allah di channel saya juga sudah ada. Ini untuk mempermudah mencari hasil pembagian Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan alat peraga ini, anak dilatih bisa mencari hasil pembagian secara mental, secara bayangan. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan alat peraga ini, itu mencari hasil pembagian itu tidak perlu coret-coret di kertas lagi, tidak perlu alat hitung. Nah, cuma kita membayangkan sudah bisa untuk mencari hasil pembagian ketika kita sudah terbiasa menggunakan alat peraga ini. Nah, kalau alat peraga yang sudah jadi, paling saya menjual hanya 35.000. Belum ongkir. Silakan nanti kalau Bapak minat silakan pesan. Kemudian untuk anak didik juga silakan untuk dipesankan juga bisa. Itu saja. Di lain itu juga banyak ya peraga-peraga saya yang mungkin ya kalau Bapak Ibu minat nanti bisa menghubungi bagaimana cara kerjanya, itu nanti bisa ada tutorialnya. Begitu. Barangkali masih ada yang bertanya, silakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian saja. Kita sudah online selama 1 jam lebih 47 menit. Masih ada waktu 13 menit lagi. Jadi jam 15 nanti habis, karena disetting dari jam 13 sampai jam 15. Masih ada 13 menit. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin kami bisa dikasih tes 1 soal Pak, supaya agak seru dikit, biar agak panas suasana. Nanti bisa siapa? Tes 1 soal. Dari Bapak soalnya 1, tapi ini jawab di grup. Boleh, atau angkat kertasnya juga nggak masalah Pak. Oh gitu. Iya. Silakan coba sama dengan ini ya. Iya Pak. Iya. Nah, sama dengan ini. Coba dicari hasilnya. Bentar. 91.
915.363. Ini saya hapus dulu. Nah, (915.363) dibagi 101 sama dengan titik-titik pakai rumus yang tadi. Video yang saya rekam itu paling setelah saya serahkan ke Pak Osman itu sudah enggak, rekodnya sudah enggak berjalan Pak. Barangkali nanti sambungannya ada di Pak Osman, nanti kalau nanti dikirim nanti digabungkan begitu, nanti di upload di YouTube. Boleh Pak. Nanti saya yang mengupload di channel saya nanti. Yang sudah ketemu silakan ditunjukkan di layar. Bu Nartini silakan. Hasilnya. Kurang jelas Bu, kurang tengah-tengah Bu. Nggak kelihatan ya Pak? Nggak kelihatan. Kenapa ya? Angkanya ya 915.363. 915.363 dibagi 101. 915.363 dibagi 101. 915.363 dibagi 101. Nggak bisa kelihatan. Karena putih. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan karena mungkin Ibu pakai latar itu Bu, latar apa? Latar Iya, backgroundnya ya. iya ya, nggak bisa kelihatan kemana ini. Harus dinonaktifkan itu backgroundnya dulu mungkin Bu kali ya. Kalau ini kelihatan Pak ya. Kelihatan Bu. Iya. Berapa itu? 9.063 ya? Ya. Asalnya Bu, asalnya dari mana? 9153 dikurangi 91 ditambah 63 ditambah 91 dikurangi 53 dibagi 101. Nah. Sama dengan 9.062 ditambah 1. Ya. Sama dengan 9.063. Ya. Sudah dicek betul Bu pakai kalkulator atau gimana? Betul Pak. Oh, betul. Ya. Betul Pak. Alhamdulillah. Berarti rumusnya benar gitu ya. Ya, rumusnya benar. Jadi bisa dipraktekkan, dikembangkan di rumah, diajarkan ke siswa-siswinya bisa, silakan. Nah, tapi tolong dikenalkan nama penemunya Muhammad Hammam. Ini metode metris parsial, penemunya Muhammad Hammam. Tolong dicantumkan
biar nanti ya dikenal gitu. Metode saya sudah saya bukukan, Pak, cuma bentuk modul ya. Ini untuk kumpulan teknik perkalian khusus metrik spasial ini. Kemudian ini kumpulan teknik pembagian menggunakan metode metrik spasial. Ini kumpulan teknik perpangkatan dan penarikan akar menggunakan metode metrik spasial. Kemudian ini kumpulan teknik penjumlahan dan pengurangan menggunakan metode metrik spasial. Ini kumpulan teknik perkalian menggunakan metode metrik spasial. Nah, ini rencana buku yang saya terbitkan ini, insya Allah nanti ya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa terbit, itu sebagai revisi dan penyempurnaan dari buku saya yang sudah terbit. Nah, saya sudah menerbitkan buku. Ini buku saya yang sudah terbit ini, terbit tahun sudah lama ini, 2013. Nah, terbit 2013, dicetak ulang. Insya Allah nanti untuk tahun ini akan dicetak ulang, tapi ada penambahan materi dan penyempurnaan. Kalau ini masih ada sedikit kesalahan, makanya tidak saya cetak ulang. Nah, nanti direvisi lagi, baru dicetak ulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya tinggal 4 menit. Barangkali ada kurang lebihnya, mohon maaf. Insya Allah bisa disambung lagi di lain waktu. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup atau secara japri. Ya. Kalau saya ada waktu nanti saya jawab. Kalau belum ada waktu mungkin nanti ya bisa lain kali lah begitu. Nah, silakan kalau yang mau ikut pelatihan gratis, silakan subscribe channel saya. Kemudian nanti bisa juga untuk istilahnya disosialisasikan ke rekan-rekan atau ke anak didik juga nggak apa-apa. Silakan subscribe channel saya, kemudian nanti di screenshot dikirim ke saya, nanti saya masukkan ke pelatihan gratis saya, gitu Bu, Bapak. Ya. Cukup sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Osman silakan.